Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Saba, surah ke-34 dalam Al-Quran ini terdiri dari 54 ayat. Dinamakan Saba karena mengisahkan tentang kaum Saba, sebuah peradaban yang pernah jaya. Surah Makkiyah ini diturunkan di Mekah, membawa pesan-pesan fundamental keimanan. Ia menegaskan keesaan Allah, kenabian, serta hari kebangkitan. Mari kita selami hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Surah Saba dibuka dengan pujian agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Segala puji hanya baginya di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui segala yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya. Dia juga mengetahui segala yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Ini menunjukkan keluasan ilmu dan kekuasaannya yang tak terbatas. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan Allah. Bahkan seberat zarah pun tidak luput dari pengawasannya. Ini adalah fondasi tauhid yang kuat. Surah ini mengisahkan anugerah besar kepada Nabi Daud dan putranya, Nabi Sulaiman. Nabi Daud diberi kemampuan melunakkan besi dan gunung-gunung bertasbih bersamanya. Burung-burung pun turut bertasbih. Nabi Sulaiman dianugerahi kekuasaan atas angin dan jin. Ia dapat memerintahkan jin untuk membangun istana dan membuat patung-patung. Kekuasaan ini adalah karunia yang luar biasa. Kedua nabi mulia ini adalah teladan hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Mereka menggunakan anugerahnya untuk beribadah dan menegakkan keadilan. Kisah mereka menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah ujian. Pelajaran paling menonjol dalam surah ini adalah kisah kaum Saba. Mereka adalah kaum yang dianugerahi kemakmuran luar biasa. Negeri mereka memiliki 2 kebun yang subur di kanan dan kiri. Allah menganugerahi mereka dengan rezeki yang melimpah dan keamanan. Mereka hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Ini adalah tanda kekuasaan dan kemurahan Allah. Namun, kaum Saba berpaling dari nikmat Allah. Mereka ingkar dan tidak bersyukur atas karunia-Nya. Mereka menolak seruan untuk beribadah kepada Allah semata. Akibat keingkaran mereka, Allah menimpakan azab. Bendungan Ma'rib yang menjadi sumber irigasi mereka hancur. Banjir besar yang disebut banjir Arim melanda negeri mereka. Kebun-kebun subur mereka berubah menjadi semak belukar. Mereka tercerai-berai dan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang ingkar nikmat. Surah Saba juga banyak membahas tentang hari kebangkitan. Orang-orang kafir Mekah menolak adanya hari kiamat dan kebangkitan setelah mati. Mereka menganggapnya sebagai dongeng belaka. Allah menegaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada yang dapat menyembunyikan atau menundanya. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Sementara itu, orang-orang yang ingkar akan merasakan azab yang pedih. Ini adalah keadilan Allah yang mutlak. Surah ini juga menyinggung peran setan dalam menyesatkan manusia. Setan tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia. Ia hanya bisa membisikkan dan mengajak kepada keburukan. Manusia memiliki pilihan untuk mengikuti bisikan setan atau menolaknya. Setan hanya berkuasa atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin. Mereka yang berpaling dari Allah akan mudah terperdaya. Pada hari kiamat, setan akan berlepas diri dari pengikutnya. Ia akan berkata bahwa ia hanya mengajak, dan manusialah yang memilih untuk mengikutinya. Ini adalah pengingat untuk selalu waspada. Kaum kafir Mekah juga menolak kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduhnya sebagai penyihir atau orang gila. Mereka meragukan kebenaran risalah yang dibawanya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa ia hanyalah seorang pemberi peringatan. Ia tidak meminta upah atas dakwahnya. Upahnya hanyalah dari Allah semata. Kebenaran Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad adalah nyata. Allah adalah saksi atas segala yang disampaikan. Ini adalah penegasan akan kebenaran Islam. Inti dari surah Saba adalah ajakan untuk merenung dan bersyukur. Merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Merenungi kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Syukur adalah kunci untuk mempertahankan dan menambah nikmat. Janganlah kita menjadi seperti kaum Saba,
yang ingkar nikmat. Mari kita jadikan Nabi Daud dan Sulaiman sebagai teladan dalam bersyukur. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Demikianlah intisari dari surah Saba. Sebuah surah yang penuh dengan pelajaran berharga. Ia mengingatkan kita akan keesaan Allah, pentingnya bersyukur, dan kepastian hari pembalasan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap ayatnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.